Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dari kasih Kristus, kematian tidak memutuskan hubungan kita dengan orang-orang yang sudah meninggal. Tuhan Allah tetap mempersatukan kita dengan Bapak Ignatius Sularno yang telah dipanggil Bapa seribu hari yang lalu. Kristus
perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Bapa, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dan dunia. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku." Kalau kita pernah datang ke negeri Cina, di sana yang terkenal adalah tembok Cina yang besar. Bapak Ibu pernah melihatnya? Oh, luar biasa itu. Padahal namanya Cina dilarang ini. Pernah ke sana? Pernah melihat di dunia maya? Bisa dibayangkan bahwa di sana itu temboknya itu tebal dan juga tinggi. Konon tinggi banget, tebal ya tebal banget. Saya terus terang juga belum ke sana, tapi hanya melihat kalender gitu ya, ada di sana. Nah, mungkin panjenengan bisa bayangkan kalau jalan-jalan ke sana, dan itu dibuat sudah lama sekali, saya tidak tahu nama kapan didirikan. Tetapi motivasi mendirikan tembok Cina itu supaya orang-orang yang di dalam tembok itu, orang-orang Cina itu bisa aman, tentram, damai, tidak ada gangguan, tidak ada terutama gangguan musuh. Karena mereka ini zaman dulu itu musuhnya banyak ya di Cina. Bisa dibayangkan mungkin peperangan itu melanda di sana. Peperangannya itu jangan dibayangkan mungkin seperti film-film kungfu ya, tetapi dengan senjata, bunuh-bunuhan. Maka supaya kerajaan di situ itu aman, di Cina itu aman, dibangunlah tembok sedemikian tinggi dan besar. Dan yang unik, kurang lebih 100 tahun pertama, Cina itu tetap ada peperangan di sana, dan musuh-musuh Cina itu juga bisa masuk ke dalam tembok. Ini yang mengherankan, mengapa bisa masuk ke dalam tembok? Bukan berarti kalau mau dinaiki zaman dulu itu dinaiki, gak mungkin, apalagi dibobol, gak mungkin. Tapi musuhnya itu bisa masuk ke dalam negeri Cina itu. Caranya apa? Caranya dengan menyogok penjaga pintu gerbang. Dengan cara itu. Jadi mereka bisa bangun tembok sedemikian tebal secara fisik, tinggi, tebal, dan tidak mungkin dilompati oleh musuh atau manusia biasa, tetapi bisa masuk dengan mudah dengan nyogok penjaga pintu gerbangnya, karena pasti ada pintu gerbangnya di sana. Berarti mereka bisa membangun fisik bangunan, tetapi tidak bisa membangun manusianya. Moral manusia penjaga gerbang runtuh. Karena apa? Karena disogok. Pernah ada pendapat dikatakan di sini, kalau mau menghancurkan suatu bangsa, bahkan menghancurkan peradaban, itu dengan cara dikatakan oleh yang berpendapat itu, yang pertama adalah dengan merusak tatanan keluarga. Berarti merusak manusianya. Misalnya dengan cara apa? Dengan membiarkan dan melestarikan kecenderungan, misalnya ibu-ibu itu untuk sibuk di luar,
arisan, kemudian medsos, kemudian hobinya ibunya apa? Gosip, problem aku, gosip gitu. Pokoknya situ di luar dan tidak mengurusi rumah tangga, tidak mengurusi keluarga, terutama anak-anak. Apalagi ibu tersebut mungkin seorang pejabat, mungkin juga seorang kaya raya, pasrah kepada orang lain, pasrah kepada apa namanya itu? ART itu singkatan dari asisten rukun asisten rumah tangga, pasrah kepada dia, sehingga anak-anak tidak terdidik dengan baik, apalagi moralitas anak itu menjadi makin meningkat karena pendidik utama dan pertama harusnya adalah orang tua, tapi bapaknya jelas kerja, ibunya yang sebetulnya ngurusi rumah tangga itu lebih bangga disebut wanita karir daripada ibu rumah tangga. Zaman sekarang itu seperti itu ya, senang disebut sebagai wanita karir daripada ibu rumah tangga. Pekerjaannya apa, Bu? Saya guru, saya anggota DPR. Tapi kalau yang nyebut pekerjaannya apa, Bu? Saya di rumah saja sambil malu-malu, padahal itu adalah pekerjaan yang mulia. Yang kedua adalah menghancurkan tatanan pendidikan. Guru bekerja itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kurang maksimal. Saya pernah ketika sekolah dulu, ya tidak disebut sekolahnya, tapi masih ingat sampai sekarang, guru matematika saya mengatakan, tidak tahu mungkin guru itu masih hidup atau tidak, mengatakan, kowe tak ajari kowe ngene, kowe genah pinter apa ora, mudeng apa ora, sing penting aku mulang gajiku tetap. Dan pernyataan ini mengusik hati saya juga. Kalau guru tidak termotivasi untuk mendidik anak menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang bermoral, tapi hanya formalitas, maka generasi muda kita, anak-anak didik kita akan menjadi anak yang bermasa depan suram. Yang ketiga, menghancurkan keteladanan para tokoh masyarakat dan juga menghancurkan keteladanan para tokoh rohani atau rohaniwan atau rohaniwati. Kalau menghancurkan tokoh masyarakat, libatkan mereka dengan politik praktis yang lebih mengedepankan jabatan dan materi, bukan untuk berjuang kesejahteraan rakyat. Jerumuskan mereka ke dalam itu. Kalau menghancurkan rohaniwan-rohaniwati dengan cara apa kira-kira? Dengan cara apa? Menghancurkan keteladanan Romo, menghancurkan keteladanan Romo Aryawan dengan cara apa? Tahu caranya? Tahu nggak? Sulit ya? Menghancurkan keteladanan saya itu sulit ya? Anak-anak muda tidak senang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang memberikan nutrisi bagi jiwa mereka, tetapi mungkin orientasinya ada pada jabatan dan materi, dan ini namanya bunuh
senada dengan tembok Cina tadi. Nggak perlu menghancurkan tembok, nggak perlu menaiki tembok, tetapi cukup nyogok penjaga pintu gerbang. Karena apa? Mereka lupa tidak membangun secara fisik bangunan oke hebat, tetapi lupa membangun manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Soeharto ini menjadi sesuatu yang dilestarikan. Kalau bergereja dikenal bahwa Bapak Soeharto ini sangat aktif dalam karantan yang gamelan dan manis. Bahkan mungkin saya masih ingat ketika Adi disalib Adi itu hadir di parti ini disambut dengan gamelan, dan anak-anak muda itu juga pada untuk gamelan. Dan mudah-mudahan apa yang sudah dibuat oleh Pak Larno ini juga diteruskan oleh siapa saja yang ada di parti ini, termasuk juga generasi muda. Meskipun tidak langsung, karawitan, gamelan, budaya Jawa yang baik itu juga menghadirkan bagaimana sopan santun dan hidup yang selaras. Seperti bunyi iringan gamelan yang laras itu enak didengar di kuping. Demikian juga semoga juga bisa menyelaraskan hidup seimbang antara jasmani dan rohani. Dan yang prihatin di generasi sekarang itu, sopan santun sudah mulai muncul. Budaya Jawa makin terkikis dengan budaya lain, mungkin juga budaya kekerasan. Gamelan mengajarkan kita hidup yang selaras. Gamelan mengajarkan hidup dengan melompat lebih dan keharmonisan. Isi daripada gamelan itu sendiri bukan hanya musik, tetapi lagu-lagunya itu pun juga mengajarkan kebaikan, mengajarkan cita yang luar biasa. Terus terang, arti ini berasal kehilangan yang meninggalnya Bapak Soeharto yang menunjukkan kami. Tapi mudah-mudahan dengan doa kita, terutama doa dari Pak Soeharto, kita tetap bisa melestarikan budaya tradisional, terutama juga gamelan. Kita juga bisa meneruskan apa yang sudah dibuat oleh Bapak Soeharto keteladanan hidupnya, dan yang setia kepada Kristus untuk mengamalkan cita kasih kepada keluarganya, anaknya, dan juga siapa saja yang ada di gereja Bergolaya, sungguh-sungguh menjadi teladan cita kasih yang besar. Dan kalau kita mau meneladani cita kasih itu, dan kita merasa bahwa sungguh Pak Larno sungguh baik kepada kita, marilah kita yang sebagai pengikut Kristus, yang dulu mungkin juga menjadi anak buah Pak Larno atau kenalan Pak Larno, kita tetap mencintai dia dengan cara mendoakan dia, agar dia diampuni dosa-dosanya dan diterima oleh Allah dalam kerajaan surga. Seperti pengantar tadi, kematian tidak menghapuskan hubungan kita dengan orang-orang yang sudah meninggal, karena dan akhirnya juga menuju kepada Allah. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan isi hati kita dalam rupa doa dan permohonan kepada Allah.
terdekat bagi Bapak Ignatius Sularno dan juga keluarga besarnya. Demikian ya Bapa, ungkapan syukur dan doa kami atas penyertaan dan pendampingan kepada kami yang masih dalam perjalanan hidup ini. Anugerahilah kami semua dengan damai yang sejati, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menebus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke pertemuan anakku. Bersamamu. Semoga Allah meneguhkan iman saudara untuk tetap setia dan bakti dalam mengikuti Yesus Kristus. Semoga Allah memenuhi hati saudara dengan harapan yang kokoh akan hidup abadi sesudah akhir hidup nanti. Semoga Allah mendorong saudara dalam cinta, kerukunan, dan kasih sejati, menjalankan tugas dan pelayanan hidup sehari-hari. Dan semoga saudara sekalian dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi peringatan arwah telah selesai. Marilah kita hidup dalam damai dan belas kasih Allah. Syukur kepada Allah. Thank you.